Film diawali di sebuah ruang bawah tanah yang kumuh dan sempit, tinggallah keluarga kurang mampu yang sedang mencari pekerjaan. Keluarga tersebut terdiri dari Kim sebagai ayah, Chong Suk sebagai ibu, Ki-woo anak laki-laki mereka, dan Ki Jeng sebagai anak perempuan. Suatu hari Ki-woo terlihat berjalan ke sana kemari untuk mencari sinyal Wi-Fi milik penghuni ruang atas bawah tanah. Rupanya keluarga tersebut sangat mengandalkan Wi-Fi untuk mendapatkan pekerjaan. Sesaat kemudian Ki-woo menemukan sinyal Wi-Fi baru milik coffee shop yang baru saja buka tepat di seberang mereka. Setelah mendapatkan sinyal Wi-Fi mereka pun langsung mendapatkan tawaran pekerjaan melipat kemasan pizza dari toko pizza Places. Namun sesaat kemudian pekerjaan mereka menjadi berantakan karena terganggu fogging nyamuk. Lipatan kotak kemasan pizza menjadi tidak sesuai garis, hal itu membuat pemilik pizza marah dan memotong komisi mereka sebesar 10%. Sedangkan hal itu Chong Suk pun tidak terima dan terlihat ingin memarahi pemilik pizza. Namun Kim Jeng berhasil menenangkan keduanya dan berakhir damai. Setelah mendapatkan komisi dari melipat kotak kemasan pizza mereka berempat pun makan bersama untuk merayakan kembalinya sinyal Wi-Fi. Suatu malam Min Hyuk datang bertamu dan bermaksud untuk memberikan oleh-oleh berupa batu titipan dari Kim. Min Hyuk mengatakan bahwa cenderamata tersebut akan membawa keberuntungan. Ternyata tidak hanya untuk memberikan cenderamata saja, Min Hyuk bermaksud untuk menawarkan pekerjaan kepada Ki-woo sebagai guru bahasa Inggris seorang anak kaya raya yang masih duduk di bangku SMA. Rupanya muridnya yang akan belajar bahasa Inggris kepada Ki-woo adalah gadis yang disukai Min Hyuk. Namun Min Hyuk tidak bisa menjadi guru bahasa Inggrisnya karena ia harus melanjutkan kuliahnya ke luar negeri. Ki-woo terkejut karena tawaran Min Hyuk. Ia merasa tidak pantas menerima tawaran tersebut, karena ia bukan seorang mahasiswa. Namun dengan penuh keyakinan, Min Hyuk membujuk Ki-woo agar menerima tawaran tersebut, dengan memanipulasi data sebagai mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Min Hyuk tahu benar kalau Ki-woo adalah orang yang pandai. Berkat kemampuan editing adiknya, dia mampu memasukkan sertifikat mahasiswa Ki-woo dan mengubah namanya menjadi Kevin. Ki-woo pun berhasil meyakinkan Ibu Dahye bahwa ia merupakan lulusan sarjana bahasa Inggris di Seoul University. Namun sang ibu sangat selektif dalam memilih guru untuk anaknya, walaupun berasal dari universitas terbaik. Maka dari itu, dia ingin mengamati cara Ki-woo mengajar putrinya bahasa Inggris. Di tengah sesi belajar, terlihat dia tidak yakin dengan jawaban yang ia tulis, dan ia hanya menghabiskan waktu untuk satu nomor soal. Melihat itu pun, Ki-woo lantas menenangkannya dengan cara mengecek pergelangan tangannya dan mengatakan jika ia hanya terpaku pada satu soal saja, maka ujiannya akan berantakan. Hal ini terbukti dengan ritme nadinya yang tidak beraturan, yang menandakan bahwa ia tidak bisa fokus mengerjakan ujian. Melihat hal itu, sang ibu merasa puas dengan nasihat Ki-woo dalam menenangkan putrinya. Berbeda halnya dengan sang putri, ia merasa tertarik kepada Ki-woo karena perlakuannya yang dapat menenangkan sesi belajarnya. Saat akan pulang, Ki-woo diperkenalkan kepada bibi pembantu rumah tangga yang bernama Mon Guang. Ia telah bekerja puluhan tahun di rumah tersebut, bahkan sebelum keluarga Park membeli rumah itu. Di saat sesi perkenalan mereka, Da Song, yaitu adik Dahye tiba-tiba memanah ke arah tempat Ki-woo dan bibi Mo sedang berkenalan. Hal itu membuat Ki-woo terkejut, dan bibi Mon pun menjelaskan bahwa Da Song memang terobsesi dengan hal-hal berbau suku Indian. Seni melukis dan pramuka, seperti berkemah, sandi dan menggambar hal-hal yang abstrak. Sang ibu pun bercerita tentang keresahannya mengenai sikap Da Song yang sangat hiperaktif. Ia mengatakan bahwa guru seninya hanya bertahan sebulan saja. Mendengar hal itu, lantas membuat Ki-woo memanfaatkan situasi dengan menawarkan seorang guru seni berbakat, lulusan sarjana terapan dari Universitas Illinois di Chicago, yaitu Jessica. Ki-woo mempengaruhi ibu Da Song supaya mau memperkerjakan Jessica sebagai guru seni desain. Ia berkata bahwa Jessica juga paham psikologi seni, dan mampu mengerti kondisi psikologi anak-anak. Mendengar hal itu, dia tertarik dengan Jessica dan memintanya untuk datang esok hari. Tidak disangka, ternyata Jessica yang Ki-woo maksud adalah adiknya sendiri yaitu Ki Jeng. Ki-woo mengaku bahwa Jessica adalah sepupunya yang baru saja tiba di sini. Keesokan harinya, Ki Jeng datang bersama Ki-woo. Ketika ingin memencet bel rumah, Nyonya pun memastikan identitas barunya Jessica. Dia anak tunggal lulusan Illinois dan sepupunya Ki-woo. Saat sesi wawancara, Ki Jeng dan sang ibu, nampak Dahye diam-diam mengamati interaksi ketiganya. Rupanya ia cemburu dengan Ki-woo yang membawa guru seni baru ke rumah. Ia mengatakan bahwa adiknya, Da Song, sebenarnya biasa saja dan tidak perlu membawa guru seni ke rumah. Dahye juga menanyakan kepada Ki-woo, apakah ia tertarik dengan Ki Jeng, guru seni adiknya. Mendengar hal itu, Ki-woo terkejut dan merasa bahwa Dahye menyukainya. Ki-woo menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Namun di akhir pembicaraan, tiba-tiba Dahye menggenggam tangan Ki-woo, lalu mereka akhirnya berciuman. Di saat yang bersamaan di kamar Da Song, Ki Jung diminta untuk memulai sesi mengajarnya dengan ibunya. Ia ingin mengamati cara mengajar Ki Jung sebagai guru seni baru amaknya.
Namun Ki Jung dengan tegas menyuruh sang ibu untuk keluar ruangan, karena ia tidak mau mengajar di depan orang tua. Berkat ketegasan Ki Jung, dia pun keluar dengan perasaan yang cemas. Melihat kecemasan majikannya itu, Bibi Guang menawarkan jus plum untuk menenangkannya. Lantas, Bibi Guang pun turun ke bawah ruang penyimpanan wine dan buah plum, dan ternyata, sang ibu menyusul Bibi Guang ke ruang penyimpanan tersebut dan meminta Bibi Guang membuat 2 jus, satunya lagi diberikan kepada Ki Jung. Seakan mengerti maksud majikannya, yaitu untuk mengetahui kondisi belajar mengajar Dasong dan Ki Jung, sang ibu melihat Dasong yang sangat menurut kepada Ki Jung. Ki Jung pun menjelaskan arti lukisan Dasong. Gambaran yang digambar Dasong adalah gambaran dari rasa traumanya ketika ia masih kelas 1 SD. Mendengar hal itu, sang ibu terkejut karena Ki Jung yang merupakan orang baru langsung mengerti kondisi anaknya. Sang ibu pun merasa tersentuh dan menangis. Ibu Dasong sedih karena selama ini ia tidak bisa mengerti kondisi Dasong lewat karya seni abstraknya. Ki Jung yang sangat manipulatif pun memanfaatkan situasi tersebut untuk mematok tarif mengajar yang sangat mahal, yaitu 2,5 juta tiap 2 jam mengajar. Di tengah-tengah pembicaraan Ki Jung dan sang ibu, ternyata sang suami yaitu Park Dong pulang. Setelah bekerja melihat Ki Jung masih ada rumahnya pada larut malam, Tuan Park pun menyuruh supir untuk mengantarkan Ki Jung pulang. Di dalam mobil, si supir sangat berisik, dan sepertinya tertarik kepada Ki Jung. Ki Jung pun jengah dengan perilaku supir ini, lantas mengaku bahwa ia akan dijemput oleh pacarnya di stasiun. Mendengar hal itu si supir pun langsung terdiam. Terlintas ide licik Ki Jung, ternyata ia tengah kesal dengan perilaku supir ini, dan ia mempunyai ide untuk menyingkirkan supir ini, dan menggantikannya dengan ayahnya sendiri. Ki Jung lantas melepas celana dalam miliknya dan menyisipkan di bawah kursi mobil. Hal itu akan membuat seakan supir ini menyalahgunakan mobil milik Tuan Park. Beberapa hari kemudian Tuan Park sedang membaca laporan bisnis dan mendapati celana dalam perempuan di bawah kursi mobilnya. Ia pun terkejut dan mencurigai bahwa supir ini melakukan perbuatan mesum di mobilnya. Tuan Park berspekulasi bahwa mungkin saja pacar supirnya menggunakan narkoba sehingga tidak sadar meninggalkan celana di dalam mobil usai bercinta. Merasa bahwa dugaan suaminya tepat, sang ibu pun memutuskan untuk memecat supirnya sesegera mungkin. Ki Jung memanfaatkan situasi itu dengan menawarkan ayahnya sebagai supir baru keluarga Park, dengan berdalih ayahnya pernah menjadi sopir pamannya yang berpengalaman. Karena sang ibu percaya dengan rekomendasi sopir dari Ki Jung, maka ia pun memutuskan untuk memperkerjakan ayahnya sebagai supir baru suaminya. Sebelum menjadi supir keluarga kaya itu, mereka membawa ayahnya ke showroom Mazda untuk mempelajari cara mengemudikannya. Hanya dengan bermodalkan itu saja ayahnya sudah percaya diri mengantarkan Tuan Park. Bahkan Tuan Park kagum dengan skill sang ayah yang mampu melewati tikungan tajam tanpa membuat gelas kopinya bergoyang. Ki Jung dan Ki Woo pun semakin menjadi-jadi, dan berhasil menjadikan ayahnya sebagai supir. Ia dan adiknya menyusun rencana untuk memasukkan ibunya sebagai pembantu rumah tangga dengan cara menyingkirkan Bibi Guang. Mereka menjebak Bibi Guang dengan cara membuat alerginya kambuh, yaitu sesak nafas akibat buah persik. Suatu ketika Bibi Guang pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit, ia merasa aneh dengan badannya karena ia yakin bahwa tidak ada buah persik di rumah. Saat Bibi Guang telah menunggu antrian rumah sakit, sang ayah diam-diam memotonya dan mengirimkan kepada sang ibu. Sang ayah memanas-manasi dia bahwa Bibi Guang itu mengidap tuberkulosis. Dia menjebaknya dengan cara melumuri tisu bekasnya dengan saus, hal ini membuat tisu tersebut nampak seperti darah. Melihat itu sang ibu pun menjadi semakin cemas, ia tidak mau anak dan suaminya terinfeksi penyakit tuberkulosis, dan akhirnya Bibi Guang pun meninggalkan rumah tempatnya bekerja selama puluhan tahun itu. Setelah berhasil menyingkirkan Bibi Guang, sang ayah pun menawarkan agen pembantu kepada Tuan Park. Karena terpengaruh oleh rekomendasi sang ayah, maka Tuan Park dan istrinya langsung mengiyakan tawarannya. Keluarga kaya itu pun akhirnya mendapatkan pembantu baru yang tidak lain adalah sang ibu. Beberapa hari kemudian setelah ibunya berhasil ke dalam rumah mewah itu, Tuan Park pulang dengan membawa walkie-talkie untuk Dasong. Ia pun turun ke bawah dengan senang. Saat menunggu barang bawaan yang dibawa oleh sang ayah dan pembantu baru sang ibu, Dasong mengendus bau badan mereka berdua yang sama. Dasong juga mengatakan bahwa bau guru seninya Jessica juga sama dengan bau badan Ki Woo maupun si pembantu baru. Sontak perkataan Dasong pun dibantah sang istri. Tuan Park lalu menyuruh Dasong segera masuk ke kamar dan melanjutkan sesi belajarnya. Keesokan harinya, keluarga kaya itu ingin mengadakan camping untuk merayakan ulang tahun Dasong. Mengetahui bahwa rumah mewah tersebut akan kosong karena ditinggal camping, Ki Woo, Ki Jung, ayahnya dan ibunya pun memanfaatkan waktu senang-senang dengan berpesta kecil di rumah mewah tersebut. Ki Woo memanfaatkan waktunya di rumah mewah itu dengan berjemur di bawah terik matahari sambil membaca buku harian. Sedangkan Ki Jung menikmati waktunya dengan mandi di bathtub mewah milik keluarga Park. Mereka dengan enaknya menikmati fasilitas yang ada di rumah mewah itu seolah-olah semua adalah milik mereka.
Menjelang malam, mereka pun mulai minum jenis-jenis wine dan mulai mabuk. Di ruang tamu, mereka merayakan keberhasilan mereka karena sudah berhasil punya pekerjaan dan memasuki rumah mewah itu. Saat itu, Kiwoo menceritakan hubungannya dengan Dahye. Oleh karena itu mereka pun berhayal kalau nantinya Kiwoo akan menikah dengan putri seorang kaya raya. Sang ayah juga mengakui bahwa keluarga Park sangat mudah ditipu, terutama istrinya yang sangat mudah percaya sama orang. Di tengah-tengah pesta kecil mereka, tiba-tiba bel berbunyi. Mereka pun terlihat panik lalu memeriksa dan melihat yang memencet bel adalah Bibi Guang. Kedatangannya terlihat sangat mencurigakan dan menakutkan. Bibi Guang ingin masuk ke dalam rumah karena ada beberapa barang yang tertinggal. Sang ibu pun menyuruh Kijung, Kiwoo dan sang ayah untuk bersembunyi. Lalu ia membukakan pintu untuk Bibi Guang. Ia pun lantas bergegas masuk dan berjalan menuju ruang bawah tanah. Karena curiga, sang ibu pun mengikutinya. Dia pun terkejut bukan main, mendapati bahwa ada pintu ruang rahasia di balik rak penyimpanan anggur di basement. Bibi Guang pun bergegas masuk sambil memanggil-manggil nama seseorang, dan sang ibu juga ikut masuk. Sang ibu lebih terkejut lagi ketika ia tahu bahwa di ruangan rahasia tersebut tinggal seorang laki-laki yang merupakan suami dari Bibi Guang. Kelihatannya suami Bibi Guang memiliki gangguan jiwa. Bibi Guang menjelaskan bahwa selama ini suaminya tinggal di ruang rahasia ini karena ia terjerat hutang dengan para rentenir. Ia merasa tinggal di sini adalah tempat yang paling aman. Bibi Guang pun menjelaskan bahwa keluarga Park tidak mengetahui hal ini karena arsitek rumah Park itu memang khusus mendesain ruangan itu agar bisa digunakan sebagai tempat menyelamatkan diri apabila suatu waktu terdapat serangan dari Korea Utara atau para musuh lainnya. Namun sang arsitek tidak pernah memberitahukan letak ruang rahasia tersebut kepada keluarga Park. Bibi Guang pun memohon kepada sang ibu agar tidak memberitahukan hal ini kepada keluarga Park. Ia akan menyogoknya dengan uang serta meminta sang ibu untuk memberi makan suaminya selama 7 hari sekali. Namun dia yang sangat terkejut pun lantas mengancam akan memberitahu rahasia Bibi Guang itu kepada keluarga Park. Tiba-tiba, mereka terpeleset dan ketahuan oleh Bibi Guang. Mereka pun terkejut karena mendapati guru belajar anak-anak dan sopir baru majikan juga berada di rumah itu. Tanpa sadar Kiwoo memanggil sang ayah dengan sebutan ayah. Mengetahui bahwa mereka sekongkol untuk menyingkirkan semua pekerjaan rumah di rumah Tuan Park, Bibi Guang pun merekam mereka berempat sebagai bukti yang akan dikirimkan kepada keluarga Park bahwa mereka telah ditipu. Bibi Guang pun mengancam kalau mereka tidak menuruti perintahnya dia akan mengirimkan video itu kepada keluarga Park. Keluarga Kim pun tidak mau kalah. Saat Bibi Guang lengah, mereka pun merebut handphone yang digunakan Bibi Guang untuk merekam. Saat Kijung berhasil merebut handphonenya, tiba-tiba telepon berbunyi, ternyata panggilan dari tuan rumah. Ia mengatakan bahwa perkemahan banjir karena hujan lebat, maka ia dan suaminya memutuskan untuk pulang dan meminta sang ibu untuk membuat mie udon dan merebus air karena mereka akan pulang ke rumah dalam waktu 8 menit lagi. Sontak mereka yang ada di rumah pun ribut dan langsung membereskan kekacauan yang terjadi di rumah. Bibi Guang dan suaminya pun ingin memanfaatkan situasi itu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Park, namun sang ayah langsung menyeret keduanya ke dalam ruang rahasia, dan mengikat mereka agar tidak bisa keluar. Bibi Guang sempat melarikan diri, ia pun berlari menuju dapur. Saat sang istri telah sampai di rumah, mendengar derapan langkah dari ruang bawah tanah yang gelap itu, sang ibu pun lantas menghampirinya dan ia pun tahu bahwa itu suara langkah Bibi Guang. Saat Tuan Park dan keluarga tiba, kondisi rumah sudah kembali seperti semula. Kijung bersembunyi di bawah ruang meja tamu. Kiwoo bersembunyi di bawah tempat tidur Dahye karena ingin mengembalikan buku harian milik Dahye yang dia baca tadi. Sementara itu ayah mereka, Kim, berada di ruang bawah tanah sedang mengurus Bibi Guang dan suaminya. Sang ibu sedang melayani sang istri yang sedang makan, aktingnya sangat sempurna, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lalu sang istri bercerita bahwa dulu anaknya Dasong pernah lihat hantu di dapur mereka, yang mana sebenarnya itu adalah suami dari Bibi Guang, di mana dia ingin mengambil makanan diam-diam dari kulkas pada malam hari. Ketika mereka merasa sudah aman, Kiwoo dan keluarganya mencoba ingin membawa Kijung yang masih berada di bawah meja ruang tamu. Sangat mengejutkan, tiba-tiba Dasong muncul dan membuat mereka bertiga kembali bersembunyi di bawah meja. Ternyata Dasong ingin membangun tenda di halaman rumah karena sebelumnya mereka gagal berkemah. Untuk mengawasi anaknya, Tuan Park dan istrinya tidur di sofa ruang tamu. Ini membuat Kiwoo dan lainnya terperangkap di bawah meja ruang tamu. Tuan Park bercerita kepada istrinya bahwa dia tidak suka bau badan si ayah saat berada di sekitarnya. Dari percakapan mereka juga terlihat sangat meremehkan orang kalangan bawah. Mendengar hal itu sang ayah yang kebetulan sedang bersembunyi di bawah meja itu pun merasa tersinggung. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia hanya sebatas supir dari keluarga kaya itu. Suami istri itu terlihat sangat terbawa suasana malam yang hujan, sehingga mereka berhubungan sejenak, dan tentunya mereka mendengar semua adegan kenikmatan mereka, dan membuat mereka risih. Setelah keduanya tertidur pulas, sang ayah, Kiwoo, dan Kijung baru bisa keluar dari tempat persembunyian mereka.
Sialnya saat sang ayah ingin merangkak keluar, tiba-tiba ada suara memanggil dan membuat Tuan Park dan istrinya terbangun. Sang ayah pun hanya bisa pasrah, namun Dasong kembali tidur dan dia pun segera kabur. Saat itu sedang hujan deras, mereka bergegas pulang ke rumah mereka. Terlihat lokasi rumah mereka berada di bawah, karena mereka harus menuruni banyak anak tangga. Di sini terlihat kesenjangan sosial yang cukup jauh antara masyarakat dengan ekonomi kurang mampu dengan yang kaya raya. Setelah sampai di rumah, mereka terkejut karena rumah mereka kebanjiran. Hal ini memang biasa terjadi, mengingat rumah mereka berada di bawah tanah. Mereka pun mencoba menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Saat Kiwoo dan ayahnya sibuk menyelamatkan barang, Kijung malah mengambil rokok dan menghisapnya dengan santai di atas kloset. Karena kejadian ini, rumah mereka tenggelam dan mereka mengungsi ke posko pengungsian. Mereka tidur bersama korban banjir lainnya. Bagaikan langit dan bumi, antara fasilitas yang baru saja mereka nikmati di rumah keluarga Park. Di pagi, Kijung dan Kiwoo menerima undangan dari keluarga Park untuk menghadiri acara ulang tahun Dasong di halaman rumah. Mereka secara khusus meminta Kijung untuk membawa kue ulang tahun kepada Dasong. Dasong sangat menurut dengan Kijung. Terlihat Kijung dan Kiwoo ikut bantu-bantu persiapan acara. Di pesta ulang tahun itu, akan dihadiri oleh rekan-rekan dan keluarga Park yang terlihat sangat eksklusif. Sementara Dahye malah asyik di kamar, mereka bukannya ikut ke pesta ulang tahun adiknya. Terlihat wajah Kiwoo yang gugup seperti memikirkan satu hal, kemudian dia pergi menuju ruang bawah tanah dan membawa sebuah batu yang dimana batu itu adalah cenderamata pemberian Min Hyuk. Dia ingin membunuh Bibi Guang dan suaminya agar semua rahasia keluarganya tidak terbongkar. Ternyata Bibi Guang sudah tewas akibat kejadian sebelumnya. Tiba-tiba suami Bibi Guang dari belakang menyerang Kiwoo. Saat Kiwoo ingin kabur, ternyata lehernya sudah terikat tali. Kiwoo terjatuh dan menghantam kepalanya menggunakan batu itu. Lantas dengan mantap, dia pun mengambil pisau dapur berniat untuk membunuh sang ibu. Ia berjalan menuju tempat pesta ulang tahun yang sedang berlangsung. Dia pun mendekati Kijung lalu menusuknya. Dasong pun yang melihat guru seninya ditusuk langsung tak sadarkan diri dan membuat Tuan Park dan istrinya histeris. Semua menjadi kacau. Kim, sang ayah mencoba menyelamatkan putrinya. Sang ibu yang terkejut melihat anaknya ditusuk oleh suami Bibi Guang pun langsung menerjangnya dan menusuk suami Guang tepat di belakang tubuhnya. Dan suami Bibi Guang pun sekarat. Dalam keadaan sekarat itu ia sempat tersenyum dan menyapa Tuan Park. Dia pun heran karena ia merasa mengenal laki-laki yang telah membuat kekacauan di pesta ulang tahun anaknya itu. Kemudian Tuan Park mendekati pria itu untuk memastikan siapa dia. Namun ketika mendekati pria itu, ia mencium bau badan dari laki-laki itu. Ia pun spontan menutup hidungnya pertanda tidak suka dengan bau badannya. Terlihat Tuan Park sangat jijik ketika ia mengambil kunci mobilnya yang jatuh di dekat badannya. Melihat hal itu sang ayah merasa terpancing, dia pun kemudian mengambil pisau, lalu dengan cepat dia menusuk dada Tuan Park. Semua yang berada di pesta ulang tahun itu bergegas keluar karena ketakutan. Tuan Park, Kijung dan suami Bibi Guang tewas di kediaman keluarga Park. Sementara Kiwoo mengalami gegar otak yang membuatnya terus-menerus tertawa di berbagai situasi. Kiwoo dan ibunya menjalani hukuman penipuan dan pembunuhan, sedangkan keberadaan ayahnya masih belum diketahui. Film ini berakhir dengan halusinasi Kiwoo. Terlihat Kiwoo yang sering pergi ke atas bukit untuk memata-matai rumah Park dari kejauhan yang sekarang sudah dijual dan ditempati keluarga asal Jerman. Kiwoo melihat satu lampu di rumah itu yang terus saja berkedip. Ia berhalusinasi menjadi pria sukses yang berhasil membeli rumah itu dan menyelamatkan ayahnya yang selama ini tinggal di ruang bawah tanah. Nyatanya sekarang Kiwoo masih tinggal di rumah mereka dulu yang sempit, dan film pun selesai.